Bismillah biwalibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Jadilah cerdas dalam berkeyakinan, karena dengan kecerdasan dan kerinduan untuk mengenal keyakinan masing-masing dan mencari bukti-bukti tentang keyakinan kita, agama kita, membuat kita semakin bertumbuh di dalam keyakinan masing-masing. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan membantah dan juga memberikan pemaparan-pemaparan yang ilmiah yang disajikan oleh para apologetik Kristen pada hari ini, yang kiranya dapat mengedukasi para polemikus, para muslim dan juga para mualaf yang setiap hari kerjaannya mengganggu gugat Alkitab dan menuduh palsu dan lain sebagainya. Mereka ini seperti kehilangan arah karena mereka selalu membahas tentang Alkitab, membahas tentang kekristenan. Jarang sekali mereka membahas tentang kitab mereka, keyakinan mereka, dan mereka lebih sibuk membahas Alkitab. Nah, kalau hal ini ditunjukkan, apakah masih seperti itu? Ya, kemungkinan karena mereka tidak berani mungkin membahas lebih tajam tentang keyakinan mereka. Oke teman-teman, mari kita lihat, jangan skip. Semoga kita semakin dicerdaskan dalam beragama. Ini dia videonya. Nggak apa-apa. Ini jadi Pak Erben guru saya, silakan Pak. Janganlah. Aduh. Lihat ya, jadi Yesus Isa disalibkan, ini kan pertanyaan. Ada dua fakta, yaitu fakta Alkitab dengan fakta Quran. Ya. Tapi kalau di Alkitab jelas dikatakan disalib, di Quran dikatakan diserupakan. Kalau di dalam Alkitab ini, yang pasti ini ilham dari Roh Kudus dan ini ditulis oleh murid-murid. Apa yang ditulis oleh murid-murid tentang Yesus ini bisa dikonfirmasi oleh bapak-bapak gereja. Apa yang ditulis oleh para murid dengan bapak-bapak gereja bisa dikonfirmasi dalam sejarah. Ini sama, saling mengkonfirmasi. Dan ini atas ilham Roh Kudus. Tetapi yang ada di Quran ini ditulis wahyu diklaim dari Allah, diberikan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya di sini adalah, bentar ya. Ini jarak antara Alkitab ini dengan Quran ini 600 tahun lebih. Kok bisa muncul 600 tahun itu, bro? Diapain, bro? Ya, itu ya 600 tahun. Keren juga sih. Jadi kemanakah Allah 600 tahun sehingga ini baru dikonfirmasi? Baru kalau ini Quran yang benar, maka Allah bertentangan dengan sejarah, baik sejarah gereja, bertentangan dengan para pelaku sejarah. Karena murid-murid ini kan menyaksikan Yesus waktu ditangkap sampai disalib, itu disaksikan. Bahkan yang luar biasa, 11 murid itu semua mati karena teraniaya kecuali Yohanes, karena dia pun pernah dianiaya, tetapi tidak mati karena dia tidak mati digoreng, tapi dibuang ke Pulau Patmos. Dan apa yang terjadi di sini di zaman gereja ini, dari sekitar tahun 30 Masehi sampai 301 Masehi, ini semua gereja mengalami penganiayaan. Semua di sini penganiayaan. Menjadi perenungan adalah bagaimana mungkin ratusan, ribuan orang mau mati untuk memberitakan Yesus yang disalib. Mereka mau mati loh, teraniaya. Bahkan kalau dibaca sejarahnya itu ada yang disula, ada yang dijadikan semacam obor, ada yang diseret, ada yang dipotong, ada yang dipenggal, semua. Mereka justru teraniaya karena memberitakan Yesus. Menjadi perenungan saya, bagaimana mungkin ini? Kalau di sini nanti kalau saya bicara, bagaimana ini diberitakan? Bukan mereka yang memberitakan itu yang teraniaya, tapi orang yang mendengar berita itu. Kebalikannya kan? Di situ. Jadi dua fakta ini akan terus berjalan. Saya kasih umpama ini seperti perumpamaan Yesus, seperti gandum dan ilalang. Dua-duanya akan tumbuh sampai akhirnya nanti sang adil, yaitu Yesus atau Isa itu, dialah nanti akan datang di hari zaman meluruskannya. Tetapi sebelum dia datang kali yang kedua sebagai hakim yang adil, bukan nanti itu. Sebelum dia datang kali yang kedua, maka kita sudah diberikan data oleh siapa? Pelaku sejarah. Baru bapak-bapak gereja yang memang hidup dari pelaku sejarah, dan sejarawan yang terdiri dari orang-orang yang bukan Kristen, tetapi bisa dikonfirmasi. Jadi bagaimana ini? Ini menjadi pertanyaan. Ini pertanyaan. Ya, pertanyaan lah. Kenapa? Karena gereja dari dahulu sampai sekarang, ya, bahkan kitab-kitab yang dinyatakan gereja pun, ibaratnya seperti apa itu, Injil Filipus atau Injil apa itu, sepakat kok mengatakan Yesus mati. Padahal itu sudah ditolak di gereja loh. Ini jadi kepada semua pemirsa, semua pendengar di dunia manapun Anda berada, dua fakta ini sedang berjalan sekarang.
kembali kepada Anda memakai logika Anda memakai nalar Anda, mau mengikuti ajaran yang dua-duanya diklaim dari Allah, tetapi satu sesuai dengan fakta sejarah, satu bertentangan dengan fakta sejarah. Allah yang benar, apakah sesuai fakta sejarah atau menentang fakta sejarah? Kembalikan kepada nalar masing-masing. Demikianlah dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tausiahnya. Saya 1 menit aja nanggapi ya. Ini perbedaan saya sama Erben ini sedikit kalau masalah peristiwa ini. Apakah dia disalib, dalam artian ditangkap dan disiksa? Ya. Apakah mati? Tidak. Apakah naik ke langit? Ya. Jadi masalah mati dan tidak matinya aja. Jadi capek-capek di ini kan masalahnya mati atau tidak mati saja. Nah, masalah mati atau tidak mati silakan baca di Yohanes 19 30 sampai 40. Di situ mereka Yahudi melihatnya seolah sudah mati. Melihat aja gitu, dilihat, tapi nggak dipegang gitu, di sana dirinya enggak. Gitu kan. Kan nggak ada yang tahu dia ada mati apa belum. Itu. Yang salah kita mau apa saya? Enggak. Ya pasti lu lah. Loh, kan ini penglihatan dan orang-orang Romawi melihat, orang-orang Romawi dan Yahudi melihatnya sudah mati melihat. Nikodemus mengambil mayat Yesus. Ah iya, yang ngambil mayat bukan Nikodemus, Bro, Yusuf Arimatea. Dan Nikodemus. Keduanya. Udah, ini saya ngobrol sama Eben ya. Siapa? Baca lagi ayo. Oke, Pak Tali. Kita prioritaskan pendengar. Nah, saya pertanyaan kan Bu Sofi kan tadi mau minta ditanya. Mereka itu kan bukan sendiri. Saya kan digiring Hawarion tahu. Sebentar Pak Tristan. Hawarion tahu Yesus disalib, Yesus. Sebentar Pak Tristan. Ya, Poin ya. Pak Erben itu tadi kalau Anda mau tanggapi saya mencatat ya, karena moderator kan sudah saya mencatat. Inline atau selaras Rajin dengan amat tuh. sejarah. Iya, inline dan atau selaras dengan sejarah, Pak. Artinya Pak Erben ingin bilang, kalau saya mencoba memperjelas gitu ya. Artinya tanpa ada Alkitab pun fakta sejarah mengatakan Yesus itu disalib. Iya. Oh iya sih. Iya, saya juga meyakini kok Yesus disalib. Enggak. Lu percayanya tuh ada orang yang diserupakan. Ini kan saya ya, saya nggak mewakili semua Muslim ya. Enggak, Tristan, kalau Iya, lu iya. pribadi tuh percayanya tuh penyalipan itu ada, ya kan? Saya yakin ada, tapi dalam artian salibnya bukan salib KBBI ya. Salib. Ya terserah deh, mau salibnya mau palang kayak mau ini. Ya. Enggak, maksudnya tuh yang lu yakinin itu ada orang yang menggantikan atau dia pingsan nggak mati atau gimana? Gue nggak Dia jelas sendiri sama pelakunya. Nggak digantikan. Nggak tidak digantikan. Ya, Berarti ya, yang Nabi gue gentleman dong. Gitu. enggak yang kamu percayai itu bahwa Isa itu memang fakta disalib tapi nggak mati gitu maksud lo? Ya, maksudnya diikat lah gitu, diikat di sebatang pohon atau apa gitu ya. Yang jelas bukan salib. Tapi nggak KBBI. mati. Tapi nggak mati. Iya, enggak maksudnya pribadi kamu Ya. meyakini bahwa dia nggak mati gitu. Ya. Tapi disalib, tapi tidak mati gitu. Ya. Pingsan maksudnya. Ya kan Kami yang ngomong ini. kok sabar dulu. Kok itu ini pula katanya. Halo, selamat malam. Pak Edben, saya mau tanya si Jadi Tristan. di sini kan dikatakan mereka tidak punya pengetahuan atas itu. Itunya itu di mana? Sudah membunuhnya. Gitu. Kalau menurut penafsiran saya, Oke, lanjut Bu Sofi, lanjut Bu. nah, gitu loh. Oke, Kenapa? ya udah. Aku mau tanyain begini nih. Ketika aku tuh agak kan kalian bahas kan surah 4 ayat 157 kan. Ah, Nah, yang aku Hawarion. bingungin kalau lu baca ya dari 153. Itu kan zaman Musa, Tristan. Jadi yang membunuh Isa Al-Masih ini adalah orang Israel zaman Musa. Sehingga coba tampilin deh siapa namanya nih yang bisa share screen. ini saya skip deh. Jadi ini ya kalau lu baca konteksnya itu kan dari ayat 153, 154, 155 itu kan orang Israel zaman Musa yang membunuh Isa. Nah ini gue bingungnya di situ dan gue menemukan di surah 2 ayat 61 bahwa orang Israel zaman Musa itu gara-gara membunuh Isa Al-Masih dan menuduh Maryam berzina, mereka itu disambar petir. Nah loh, gue menemukan banyak lagi ayat-ayat bahwa Isa Ini- Al-Masih itu dibunuh Bentar. oleh orang Israel zaman Musa. Terus surah 46 ayat 35 menurut tafsir Al-Qurtubi bahwa ya Nabi Ulul Asmi, kan ada 5 Nabi Ulul Asmi tuh, itu ada satu nabi yang mati disalib. Lapar gue. Terus gua menemukan juga bahwa pada zaman Firaun itu ada salib. Nah, Jadi kenapa lu masih jadi muslim? Itu pertanyaan gue. keren ini nanyanya nih. Ini baru pertanyaan. Pertama, Al-Baqarah 61. Kenapa petir itu? Karena ingin melihat Tuhan. Kami ingin melihat Tuhanmu, wahai Musa. Coba buka Tuh. dulu. Enggak Yang kedua jangan lagi kesana dulu. satu-satu nih. Sebentar. Satu-satu lu. Saya enggak, lu jawab baca satu-satu surah nanti baru 40. kita ulas. Sebentar. Iya, surah 40 Nah, dulu. masalah Surah Firaun 40 di Al-Araf 124. La usul di Enggak, banakum. bentar. Ini lu baca surah berapa nih? Tadi lu bilang 61, Al-Baqarah 61.
Kenapa ini Tir? bukan surah An-Nisa, Enggak, ini- surah 4 ayat dari Anisa 1153 atas dasar apa 153, dikatakan di zaman Musa? Ya itu konteksnya. Coba lihat lo baca deh. Nah, yang mana kita baca 153 Anisa coba. Ya lo baca dulu Para ayat kita 153. meminta benar. kepada Muhammad agar mereka menurunkan Tristan, sebuah kitab sebentar. dari langit Menurut seperti tafsir, ya, bentar, menurut tafsir pun, menurut dulu. tafsir pun ini Gua baca orang dulu. Israel zaman Musa yang membunuh Isa al-Masih. Iya, Yang gue sebentar. pertanyakan. Saya coba bacain. Alkitab meminta kepada Muhammad agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Ini seperti di zaman Musa. Arti ini dia ngomong sama Muhammad. Sebentar Terus sesungguhnya lu baca, sebentar lu baca, dulu. sesungguhnya. Timelinenya kan beda. Baca. Ini gimana sih? Katanya mau gue jawab. Ya lu Atau baca. mau ngomong Iya dulu? baca lu. Iya lu baca. Al-Araf 143 dikatakan di sana. Al-Araf. Ini dulu. Astaga, ini gimana sih? Ini kok jelasin Ini kan dari Anissa dulu, Anissa Anissa dulu. nggak mau baca jawab, Anissa dulu nih. Sesungguhnya Anisanya Gue mau gimana? jawab, mau jawab, mau ngomong. udah Aduh. gua yang baca aja, gua yang baca. Gue mau jawab pelan-pelan lu, gue mau jelasin. Ini gimana ini? Ya kasih. Gimana sih? Biar dia baca, biar dia Coba baca. lu diam Biar dulu Tristan Charlie baca. dan Sophie. Ya dia diam udah mau dulu. bertobat nih. Bentar lagi dia mau dibaptis. Yang tobat ya. dulu lah. Yang Ya, gagal sesungguhnya berusaha. mereka telah meminta kepada Musa lebih besar dari itu. Ini menceritakan fi'il madi sebelumnya. Iya, mereka menceritakan Musa kan? Nah, Iya, sekarang mereka karena berkata, Bani mereka ini siapa? Israel, Bani Israel. Iya, mereka ini siapa? Sebentar. Sesungguhnya mereka telah meminta. Berarti kan orang mereka di sini kan orang Israel zaman Musa kan Naikkan dikit, meminta kepada Musa kan? naikkan dikit. Mereka Gua ini mau- siapa gua nih? Gua kasih mau tanya ayatnya. sama lu. Coba naikkan ke dikit. Ayatnya. Ada nggak bisa liatin ayatnya? Sesungguh Qurannya ayatnya langsung. Arabnya. enggak, dia mau Arab, dia mau Arab. Sok Arab. Bawa dikit. Arab aja nggak Arab bisa, taruh lu ke Arab, Arabiah sok amla. Arab. Arab tah? Arab taruh ke Arabiah amla. Kok sosok Arab sih? Gimana sih si Charlie malah left? Nih, saya Tuh kan lu bikin ngamuk orang kasih, sih, saya kasih. Tristan. Enggak gitu. Oh, lu jadi ngamuk, dia jadi left. Loh, kok Quran ngamuk? berapa? Quran berapa? Saya tadi minta Arabnya. Ya Quran berapa? Coba gua. Surah Ini 4, saya kasih aja, lepasin biar saya kasih Arabnya. Enggak, surah Udah, 4, udah. Anissa. surah 4. Lu baca deh 153, 154, 155, 156, Iya, ini 157. 153, 154, 155, 156 itu rangkuman Ya, lu- kisah tentang rangkuman pembangkangan apaan? Bani Israel dari Iya, zaman jadi Nabi ceritanya. Musa timelinenya sampai Nabi Isa. Tenang, Ya, memang jiwa. tenang. Nah, lu harusnya jiwamu. diam dulu saat dia Tenanglah menjawab. jiwamu. Atau lu menarasikan, Enggak, silakan. Lu ngomong dulu deh, Enggak. 10 menit, gua diam. Ya, enggak, gue cuma ngomong 3 menit, lu kasih waktu gue 3 menit. Jadi kalau lu baca 153, 154, 155, 156, 157, di situ itu ya dijelasin bahwa orang Israel zaman Musa itu dihukum sama Tuhan. Lu tahu dihukumnya apa? Ditimpain gunung tuh sama disambar petir gara-gara mereka itu telah menuduh Maryam berzina. Bayangin orang Israel zaman Musa itu dihukum Tuhan karena mereka menuduh Maryam berzina dan telah membunuh nabi-nabi termasuk Isa al-Masih. Kalau lu baca tafsir, siapakah nabi-nabi yang dibunuh orang Israel zaman Musa? Yang dibunuh adalah Zakaria dengan Isa al-Masih. Jadi jelas bahwa dari sini ini Isa al-Masihnya yang lu ceritain itu Isa al-Masih dari negeri dongeng. Ngerti lo? Dari negeri Alibaba. Yang gue tanyain kapan lu mau dibaptis gitu loh, Tristan. Coba lu jawab dulu ke gue. Ya, yang ketawa kan lucu ya. Kalau gua baca Yasin Ya, mungkin ini dulu bentar bentar di Tristan. Matius 8 ayat 11 lalu Bentar, datang. lu Bentar sepakat dulu, nggak? bentar Bentar. dulu ya. Ya, Ini perintilan-perintilan lu gini sepakat nih kapan gua mau bicaranya nih. Halo. Bukan dikit aja bro Tristan, hanya satu aja. Kalau gua nggak bisa Bentar, ngomong Pak gimana Ben. nggak bisa jawab ini. Oh ya udah Bentar, lanjut. Ben. Ada 10 ayat loh. Ini Isa 153, al-Masihnya 154 itu ya. Yesus Kristus bukan? Ya Isa al-Masih Yesus sebentar Kristus bukan? dulu. Ya udah Bu, kasih Ya. dulu dia. Yesus Ya udah, berkata kasih, tentang gua kasih lu, Abraham, gua Ishak dan kasih. Yakub di Matius 8 ayat 11. Bahwasanya di zaman Matius, Yesus gua tanya itu ada Anissa. Abraham, ada Ishak, ada Yakub gitu. Bukan, lu tuh gimana sih Tristan? Lu katanya pinter. Nah, lu gimana sih? Yesus berkata loh di Matius 8 ayat 11. Coba baca sendiri dong. Sebentar ya, di Anissa 1535455. Nah, makanya nih gua jelasin dulu, lu diem bisa nggak? Coba mute dulu dia ini ya. Udah dibaca dulu deh, lu baca dulu deh. Jelasin. Coba lu baca dulu Jelasin. 153 sampai 157 Lu baca nggak dulu. ngasih gua jawab, lu takut gua ngejawab atau gimana? Enggak, ngapain gua takut. Ya udah kalau udah takut ya udah gua jawab. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan pembangkangan ini rangkuman di 153, 154, 155, 156 sampai ke zaman Nabi Isa. Di zaman Nabi Musa. Enggak, lu baca aja dulu. Lu jangan Bentar rangkuman dulu, dulu, lu baca ini- ayatnya dulu Lu 153. kok lu maksain baca. sih? Ini gua mau jawab apa Ya, lu kagak? baca kok. Lu mau jawab apa Iya, kagak? Ya, tapi lu Ya jangan boleh dulu. jawab nih. Baca Kalau nggak dulu. boleh jawab ya udah kita next aja. Baca, udah baca. Ya ini gua baca. boleh jawab kagak? Itu aja dulu. Ya kasih aja Bu, kasih dulu, kasih 1 menit. Boleh gua jawab nggak nih? Kalau gua jawab Oke, timpang-timpang. Iya, ya. cepetan. Gua mau makan Iya, malam cepetan, dulu jangan nih. Ada yang mau ngambek. nganter GoFood nggak? Nah, udah lalu sambil makan sudah. Kok Ya. bisa makan, kok bisa jawab? Udah ya, diem ya. Baca. Udah dulu. Jadi di sini kan memang fiil madi ya, bukan fiil mudhari gitu, present atau future gitu, nggak gitu. Ibu Sofi yang terhormat gitu ya. Jadi di sini
Yang 153-nya orang-orang akan meminta kepada Muhammad agar mereka menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka. Gitu. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Jadi di zaman Nabi Muhammad SAW itu orang-orang Quraisy itu meminta Nabi Muhammad untuk menurunkan kitab langsung, bahkan meminta tolong diturunkan malaikat langsung. Gitu. Begitulah orang-orang Quraisy yang nggak percaya dengan Nabi saat itu. Nah, pernah turun kitab, pernah. Kadang-kadang kan saya mendengar debater-debater ya, ada kitab gedebuk, baca keluar 31 ayat 18. Baca Al-Araf 145. Al-Araf 145 dikatakan wakatabna, lalu kami tuliskan di alwah di atas lau-lau kepada Musa kitab, dituliskan itu, kitabnya tertulis sudah yang turun kepada Musa alaihissalam. Saat itu dibawa Nabi Musa alaihissalam ke kaumnya bilang bacakan dulu. Kalau enak kami ikut, kalau nggak enak kami nggak ikut. Lalu datanglah azab dari Allah, diangkat ini gunung ke atas orang-orang Israel. Begitu lihat gunung, sujud mereka, baru mereka mau taat. Padahal sebelumnya sudah dilepaskan dari Fir'aun, perbudakan di Mesir. Ini 153, 154, 155 timelinenya itu di zaman sebelumnya, Bu. Ini Allah menceritakan tentang pembangkangan Bani Israel sampai mereka membunuh nabi-nabi. Jadi kalau dibilang ini zaman Nabi Isa, ada Zakaria dan Yahya, zaman Nabi Musa dibunuh. Itu pernah belajar nahwu sorof belum? Kan gitu pertanyaannya. Misalnya 153 nih ya. Yas'aluka ahlal kitabah an tunazzila alaihim kitabah minas sama'i faqad sa'alu ini, dan mereka telah pernah meminta sa'alu. Kalau di sini yas'alu gitu ya. Yas'alu itu fi'il mudhari. Kalau sa'alu itu mereka ini siapa? Bentar lu. Sa'alu itu fi'il madi. Iya, mereka ini bahasa kan Bani Arab, Israil. Loh, tadi kamu bilang kamu soal bisa bahasa Arab. Kamu tadi bilang loh. Kalau dia sa'alu itu fi'il madi. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu past tense gitu. Lu Fitona. Kapan lu pernah bilang gua bisa bahasa Arab, teman-teman? Nah, bentar. Halo. Konfirmasi mereka di sini ini mengisahkan tentang Bani Israil kepada Musa Bani Israil. Loh. Enggak, aku tanya dulu. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari mereka ini siapa? Ya Bani Israil. Bani Israil zaman Musa bukan? Zaman Musa. Minta lebih besar berarti, apa? Wahai Musa, perlihatkan kepada kami Tuhanmu. Iya, mereka yang berkata perlihatkan Allah kepada kami secara mereka ini siapa? Kan gue bilang ya itu yang mereka dulu lah, tambahin aja di situ. Mereka dulu. Ya, mereka Bani Israil zaman Musa kan ini. Konfirmasi dulu biar kalau yas'aluka itu present ya. Yas'aluka ahlal kitab saat itu, ya kan? Yas'aluka. Present saat itu atau dia future? Apa? Ya Allah. Kok present atau future? Gimana sih teman-teman? Ini kan gue kata kerjanya, bos. Gini bos. Sesungguhnya mereka telah meminta salah atau artinya apa? Sebentar. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa. Mereka di sini kan orang Israel zaman Musa dong. Mereka minta pada Musa kok. Tuh nggak? Apaan? Terus mereka berkata, ini kalau gua EQ-nya nggak kayak lu ya, mereka ini pasti sambungannya sama dengan mereka yang sesungguhnya mereka di atas. Benar nggak teman-teman? Tahu nggak yas'aluka itu present bukan past tense? Tahu nggak? Tristan, lu baca Tapi kalau nggak tahu nahwu sorof, gimana lu mau ngelawan gua? Nahwu sorof, nih gini. Ya gua baca yas'aluka makanya buka kurung di situ ada begini. Lu jangan takut, lu jangan ya gimana? Ya udah, ini aja ya. Jiwamu tenangkan dulu. Roh Kudusnya tolong dikubur-kubur dalam-dalam ya. Kok dikubur? Roh Kudus yang menyembuhkan aku kok dikubur? Lo jelasin juga begini. Waktu Yesus dikubur ikut nggak? Bentar Tristan. Biar pemirsa yang melihat. Ya pemirsa juga melihat ya. Yang namanya bahasa Arab. Mereka yang menilai. Yang namanya. Iya nggak apa-apa. Mereka kan tahu bahasa Arab. Mereka bisa ngerti. Nih ya, aku baca ya. Ini aku makan aja, makan malam deh. Males gua. Iya sambil lu makan nggak apa-apa. Biar otak lu terisi. Kalau otak lu kosong, lapar nggak bisa mikir. Yang kosong otak. Nih ya teman-teman ya, aku baca ya. Ketika Yesus berkata tentang Abraham, terus Abraham di zaman Yesus itu kan kagak. Jadi pertanyaan lu ini sungguh konyol ya. Bagi seorang debater yang hebat ya, yang gua akui katanya hebat. Present atau present aja nggak paham gitu. Pak Tristan, Bu Sofi, ini lu Pak Tristan supaya yang di itu aku mau ngomong dulu. Ya oke bentar. Supaya dia ngomong habis itu saya ngomong tapi jangan dipotong ya. Baik ya. Lu makan dulu. Enggak, lu ngomong sekian, minta berapa menit? Gua ngomong, lu makan dulu. Oke, Bu Sofi. Berapa menit? Hah? Jangan ya. Habis itu kalau gua ngomong jangan dipotong ya. Janji ya. Oke sayang. Lanjut. Makan dulu, Mamam. Makan dulu. Lu makan dulu.
Tuh tenangkan dulu, jangan kesambar Oke, petir dari jiwamu. ayat ini apa penekanannya Bu di subjek yang mereka atau apa? Karena Pak Tristan ngomong kata kerja kami juga nggak paham. Silakan. Ya, Bu. aku pengen memahami. Dan ini sebenarnya ini bahasa yang sangat sederhana kalau kita membaca konteks dari ayat, kan kita nggak bisa lepas dari konteks. Coba nih, Dok, lo kan cukup cerdas. Gue anggap dari Zoom ini lo cukup cerdas di sini. Ya, sekarang aku baca nih. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar daripada itu. Siapa mereka? Jelas orang Israel zaman Musa dong. Ya. Kemudian mereka berkata, mereka siapa? Ya, orang Israel tadi yang minta kepada Musa ini ngomong apa? Mereka minta apa sama Musa? Perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Artinya orang Israel zaman Musa bukan, Dok? Maka mereka disambar petir. Siapa mereka ini yang disambar petir? Ya tadi yang minta kepada Musa dan berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata. Betul apa enggak logika gue? Betul. Kemudian mereka, siapa mereka? Ya orang Israel zaman Musa dong, Dok, yang menyembah anak sapi. Betul apa betul? Betul. Setelah mereka, siapa mereka? Orang Israel tadi. Ya, yang sudah disambar petir tadi, habis disambar petir, masih kurang ajar juga nih orang Israel. Sudah disambar petir, masih nyembah anak sapi. Padahal mereka melihat bukti-bukti yang nyata. Namun demikian kami, siapa kami? Allahnya dia, memaafkan mereka. Siapa mereka? Orang Israel tadi, zaman Musa yang disambar petir dan nyembah anak sapi. Dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata, titik. Lanjut, 154. Kita baca nih konteks bawahnya. Kita baca 154, 153 ya. Sekarang kita baca 154. Artinya tadi ya disambar petir ya. Itu diketawain Nah, sama di bahasa Arab loh, Safi. Kasihan loh. Oh enggak apa-apa. Kalau gue diketawain, sebentar, Pak Tristan. Lu makan lu tenangkan jiwa dulu. Sama lu gitu ya. Gak apa-apa, lu lanjutin aja. Gak apa-apa. Kalau gue cuma diketawain, Menakem Ali gak takut sama gue. Ya, tenangkan jiwa dulu. Profesormu aja takut sama gue ya. Pak Tristan, Mamam. Iya, gue mau baca dulu. Lu makan dulu, lu isi otakmu dulu biar gue baca, biar Sofia tuh baca. Dan kami, siapa kami? Allahnya dia mengaku mengangkat gunung dalam kurung Sinai. Kita nggak tahu gunung mana ini. Di atas mereka, siapa mereka ini yang diangkat gunung? Orang Israel zaman Musa, betul nggak, Dok? Untuk apa? Untuk menguatkan perjanjian mereka. Perjanjian apa? Perjanjian Taurat. Dan kami perintahkan kepada mereka siapa? Orang Israel zaman Musa. Untuk apa? Memasuki pintu gerbang itu sambil bersujud. Ini gue bingung juga nih, tanah tuh gak ada pintu gerbangnya loh. Ya, ini mana nih ada pintu gerbangnya? Dan kami perintahkan pula kepada mereka siapa mereka? Orang Israel zaman Musa. Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Ya, itu adalah salah satu perjanjian. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh. Titik. Ini masih bicara orang Israel zaman Musa. Betul apa betul nih logika saya nih? Iya. 155. Saya akan buktikan Isa Al-Masih itu ada di zaman Musa. Saya akan buktikan. Bukan cuma ini ayat-ayatnya ya, masih banyak. Dan saya akan bukakan tafsir. 155 kita baca. Maka dalam kurung kami hukum mereka karena mereka melanggar perjanjian itu. Tadi lo melanggar Sabat tadi lo. Siapa mereka? Orang Israel zaman Musa. Karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah. Karena mereka apa? Lihat nih. Karena orang Israel zaman Musa itu telah membunuh nabi-nabi tanpa hak dalam kurung alasan yang benar. Dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu hanya sebagian kecil dari mereka yang beriman. Lo ini masih ngomongin orang Israel zaman Musa. 156. Kita lihat siapa yang ketawa terakhir, Tristan. Gua lah, maksudnya lu nggak paham mereka tuh ahli kitab itu artinya keluarga, kitab tuh pengajaran atau buku. Lihat nih. Dan sebentar ya. Ya mereka tuh dan Bani Israel. Dan apa? Orang Israel zaman Musa tadi dihukum karena apa? Karena kekafiran mereka terhadap Isa dan mereka menuduh dengan tuduhan sangat keji terhadap Maryam. 157. Nih, ayat sebelumnya aja mereka udah menuduh Maryam. Maryam siapa nih? Ya, jadi orang Israel zaman Musa itu membunuh. Dan apa? Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Siapa mereka di sini? Orang Israel zaman Musa. Bu, kalau jadi nih Isa Al-Masih ini, nah, lu jangan percaya kata gue, lu jangan percaya kata gue sudah bacakan. Sebentar. Nanti Pak Tristan akan menjelaskan secara bebas. Silakan Bu Sofi selesaikan sampai 157. Sekarang surah 2 ayat 61 tadi dengan jelas ada nabi yang dibunuh. Ya, tadi dia surah 2 ayat 61 boleh dibukakan, Pak? Masih satu konteks ya, Bu ya? Iya. Saya mau membuktikan bahwa ini kelirumologi ya. Tadi jelas ya teman-teman kalau kita baca orang Israel zaman Musa itu dihukum Tuhan karena mereka kafir terhadap Isa dan apa? Menuduh Maryam berzina. Saya akan buktikan mereka menuduh Maryam berzina. Nah, surah 2 ayat 61 apa tuh bacaannya tuh?
Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan makan macam-macam, bla 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 bla. Ini bicara kepada Bani Israel zaman Musa ya. Dan apa tuh? Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena apa? Karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan apa? Membunuh para nabi. Jadi Al-Baqarah 2 ayat 61 ini jelas pada zaman orang Israel zaman Musa itu mereka membunuh nabi, sedangkan kita tahu nggak ada nabi pada waktu itu, nabinya belum ada zaman Musa. Nah, kalau menurut tafsir siapa nabi-nabi yang dibunuh? Mereka mengatakan Zakaria dan Isa Al-Masih. Terus aku akan buktikan lagi. Nggak tahu bahasa Arab, nangin Quran gimana? Bingung. Aku nggak perlu tahu bahasa Arab, konteksnya dengan jelas kok. Ini orang Israel. Oh, ini kan sudah 2 ayat 1 orang. Kasihan loh, terguncang surah 2 ayat. Iya, kamu terguncang soalnya. Surah 7 ayat 157. Sebentar, surah 7 ayat 157. Aku buktikan ya bahwa Quranmu tuh amburadul. Surah 7 ayat 157. Ini aku udah catat nih ayat-ayatnya nih. Tuh lah, saya singgung dari Bu Sofi. Ayatnya, yo mau berapa ratus ayat sini? Gue jawab. Nah, surah 7 sebelum ayat 157 kita baca konteksnya dulu ke atas dari 155 kayaknya Pak, coba. Kita baca dulu dari 1. Stop. Saya baca ya. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya. Ini ceritanya 70 tua-tua itu kan yang dipilih apa untuk melihat Tuhan itu ya di Bukit Sinai. Salahnya di mana? Ini ceritanya. Udah lu makan aja, diam. Aduh, di mute dong ini si apa? Giliran lu yang ngomong gak di mute kok. Enggak, lu ini konsentrasi gue. Ya lu juga kan konsentrasi gue tadi gak makan. Lu makan dulu, gue udah bilang gue mau baca. Siapa namanya? Enggak, di mute dulu. Aku mau baca. Nah, nih ya lihat, Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon tobat pada waktu yang telah kami tentukan. Nah, ini kan karena mereka, kalau kalian baca ayat di atasnya itu karena mereka membuat anak lembu emas. Ya, penyembahan terhadap anak sapi itu. Ini konteksnya gitu. Dan ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau beri petunjuk bla bla bla." Ini kan ceritanya Musa minta ampun nih karena menyembah anak lembu emas dengan 70 orang tua-tuanya. Nah, sekarang kita baca yang 156 deh. Coba 156 terus 157. 156. Ini Musa ya. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Ini Musa nih lagi doa nih. Musa lagi doa nih. Sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman sama Musa nih, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki. Jadi Musa mohon ampun karena umatnya membuat anak lembu emas. Ya, Musa lagi doa. Allah ngomong, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. 157 kita baca. Musa nih lagi doa. Allah berfirman. 157 kita baca. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Gubrak nggak lu? Jadi Taurat dan Injil menurut Nabi Muhammad, Injil itu ada pada zaman Musa. Kenapa? Karena menurut Muhammad, pamannya Musa dan Harun dikasih kitab Taurat, ponakannya dikasih kitab Injil. Surah 19 ayat 30. Ya iyalah Mas, ya dong. Ya bentar ya. Gue masih ada nih, masih ada ayat-ayatnya. Kitab mana? Bentar, lu jangan terguncang dong. Banyak banget surah Asaf ayat 5 sampai 6. Habis ngomong sama Musa, ngomong sama Isa. Itu karena apa? Karena pamannya dikasih kitab Taurat, ponakannya dikasih kitab Injil. Terus surat Al-A'raf ayat 123 124. Coba Al-A'raf dulu deh. Al-A'raf, balik lagi ke Al-A'raf 123 124. Ayo, Al-A'raf 124. Firaun berkata, "Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat. Telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak akan kamu mengetahui dalam kurung akibat perbuatanmu itu." Ini kan Firaun yang ngomong. Nah, terus satu ayat apa? 124. Turun. 124. Kaderion, ini gue ngajarin Kaderion kemarin. Sumpah lu ngakak. Nah, melihat mereka tidak kembali. Enggak, 124 ya. Terus si Firaun ngomong begini nih, pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang tangan kanan atau kaki kiri. Kemudian aku menyalip. Nah nih, ada salib. Sekarang yang paling terguncang dan mengguncangkan adalah surat 46 ayat 35. Masih banyak lagi, cuman gua kasih lu pokok-pokoknya aja. Surat 46
Coba kawan-kawan yang di bawah. Kita belum buka tafsir loh. Kita belum buka tafsir bahwa benar tadi surah enggak yang kamu bacakan tadi surah 4 ayat 153 sampai 157 itu orang Israel zaman Musa itu dihukum karena mereka membunuh Zakaria dan Isa al-Masih. Duar. Kapan lo mau dibaptis? Surah 46 ayat terakhir, surah 46 ayat Al-Ahqaf ayat 35, ayat terakhir. Ya udah ya. Ini kan tentang Nabi Ulil Azmi nih, maka bersabarlah engkau sebagaimana kesabaran rasul-rasul. Ini kan Nabi Ulil Azmi kan, mereka mengatakan ada 5. Menurut tafsir, kamu tahu nggak tafsir nih, gue bacain ya. Tafsir Al-Qurtubi surah 46 ayat 35. Siapakah nabi-nabi Ulil Azmi? Yaitu nabi-nabi ada yang mati digergaji, ada yang dikuliti kepala dan wajahnya, ada yang disalibkan di kayu sampai mati, dan ada yang dibakar dengan api. Diriwayatkan, ini aku bacain Sahih Al-Bukhari 6929, Sahih Bukhari 3477 dan Sahih Muslim 1792. Diriwayatkan oleh Abdullah seolah-olah saya melihat Nabi ketika dia berbicara tentang salah satu nabi yang orang-orang sebangsa. Tapi salib apa? Salib apa artinya? Bu guru. Artinya apaan salib? Emang artinya apaan kau salib? Tanya lu. Yang lau saliban akum itu artinya salib. Salib artinya apa? Salib itu artinya apa sih? Dipakukan, ditusuk tangan dan kakinya. Ya, biar kelihatan konyol gitu loh. Lo enggak, gue tanya, emang kan tadi gini. Kan tadi gini. Gini loh, masih gue oke, sebentar, poin gue begini nih. Sebentar. Gue belum selesai, Tristan, lo ngomong aja. Ini gue mau bacain tadi. Katanya bu guru ya. Mengenai arti nanti aja, intinya udah jangan terguncang. Ya, makanya sebentar. Enggak, poin-poin aku begini. Sebentar, aku belum selesai mau baca nih. Aku lagi mau baca Sahih Bukhari 6929. Iya. Sabar, lu jangan terguncang, sabar, lu jangan terguncang. Bentar, nanti lu maksa praktis sama gua lagi, bentar. Iya, lu nanti bakal gua sikoh sesuai dengan Al-Baqarah 138. Sebentar lagi lu bakal gua sikoh. Sebentar lagi. Iya, sabar, tenang. Sebentar lagi lu bakal gua sikoh sesuai dengan Al-Baqarah 138 ya. Bukhari berapa, Bu? Sahih Al-Bukhari 6929, Sahih Bukhari 3477, Sahih Muslim 1792. Isinya sama. 6929. Ya ini gua mau bacain baru habis itu. Udah nggak sehat lagi nih ya. Bukan yang ini Pak. Oh, nomornya agak beda nih kayaknya, nomornya agak beda. Bentar. Aku bacain aja deh. Berondong begini, Bambang belum bisa gue jawab. Bertimpa, lu gak jawab. Bukan, gue belum sampai pada poinnya. Tadi kan aku mengajukan satu premis. Bentar, aku kan mengajukan premis dari data-data Quranmu. Kamu jangan terguncang dong. Bentar, argumennya belum. Bentar, Pak Tristan kan sambil Pak Tristan makan, santai aja. Ya, salib aja nggak tahu gimana. Ya nanti saya catat dulu. Kalau lu tiba-tiba ngeblak waktu Zoom, ntar Edo yang dituntut lagi kalau lu mati. Oke, Bu Sofi, dipercepat Bu supaya Pak Tristan ini satu-satu dibahas. Bahas satu-satu ya. Nggak bisa karena ini kan nanti ada satu konteks yang mau dipertanyakan. Enggak, Pak. Jadi bukan masalah ayatnya ini nanti Bu Sofi akan gini. Saya sudah catat premis-premis Bu Sofi. Ya. Ngerti nggak sih? Itu kan data-data. Itu kan premis aku. Argumennya tuh gue belum majuin. Itu baru premis gitu. Lu tuh baru data-data dulu. Bahwa berdasarkan dari Quranmu dan dari tafsirmu ya. Aku belum buka tafsir tuh bahwa nabi yang dibunuh pada zaman Israel dibunuh orang Israel pada zaman Musa itu adalah Zakaria dan Isa al-Masih. Nah, aku bacain dulu ya. Jadi dari Sahih Bukhari 6929, Bukhari 3477, Sahih Muslim 1792 mengatakan diriwayatkan oleh Abdullah seolah-olah saya melihat Nabi ketika dia berbicara tentang salah satu bentar dong Tristan, gue belum selesai ngomong. Salah satu. Ini forumnya forum apa sih? Kan Pak Tristan lagi. Salah satu nabi. Sebentar. Salah satu nabi yang orang-orang sebangsanya. Sebentar. Hadis ngapain lu? Bentar. Ini kan gue gimana sih? Bentar di mute dulu. Salah satu nabi yang orang-orang sebangsanya telah memukuli dan melukainya dan dia menyeka darah dari wajahnya dan berkata, "Ya Tuhan, ampunilah bangsaku karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Ini kan sama seperti yang dikatakan Yesus. Nah, dari sini ya aku bangun premis. Aku sih belum nunjukin kamu banyak sekali sebenarnya bukti-bukti bahwa Al-Maidah, surat Al-Maidah 4546 bahwa memang nabimu itu benar-benar berpikir bahwa Musa dan Harun adalah pamannya Isa al-Masih dan mereka hidup sejaman. Terus mereka itu dihukum disambar petir karena mereka mengingkari Taurat dan juga menuduh Maryam berzina. Sebentar, mana ya? Bentar. Jadi orang Israel zaman Musa itu menuduh Maryam berzina loh. Bentar. Keluarin dong datanya kalau pemikiran dari perspektif dari Nabi Muhammad SAW. Oke, gini Bu Sofi, ini karena ada dua narasumber Islam, jadi ini dialog sehat, kita mengutamakan kualitas. Ibu Sofi tolong persingkat, jangan habiskan dulu semua data ya. Ya, saya menanyakan ini tadi. Sebentar Pak Farhan, Pak. Aturannya di sini kalau moderator bicara didengarkan. Supaya Pak Farhan maupun Pak Farhan dia tanggapin.
Tafsir itu di hold dulu bisa Bu Sofi supaya mereka Ya bisa. Udah selesai sih, aku lagi mau buka tafsir sebentar. Oke, segini sebelum ke Pak Farhan sama Pak Tristan, Bu Sofi tolong tracingnya mau di mana Bu? Saya juga tadi banyak yang nggak catat. Ini Pak Edo yang saya underline, Sofi sebentar, yang saya underline tadi soalnya ini adalah perspektif, menurut saya adalah perspektif yang sangat liar sekali ketika mengatakan bahwa Maryam yang dimaksud adalah saudara Harun. Itu perspektif Nabi Muhammad SAW. Silakan tunjukkan datanya, nanti akan kita bantah dengan data juga. Jangan menggunakan typical framing. Jangan menggunakan typical framing. Kok framing? Kok framing? Saya baca ayat kok framing sih? Pak Farhan. Nanti saya akan bacakan ayat ketika Yesus anak Daud. Apakah artinya di situ Yesus? Saya kok di mute ya lagi ngomong ya. Keputus ya dia. Yesus memang anak Daud. Fokus aja dulu ke yang tadi. Jangan dulu lari Farhan kemana-mana. Itu dulu sejarah Musa yang dibunuh Nabi Isa itu. Oke, moderator lanjut. Oke gini, harus saya di-mute tadi. Bu Sofi, tolong di-remind lagi apa yang menjadi poin utama dulu Bu, yang sistematikanya Ibu mau dari yang mana dulu? Karena ada beberapa poin tadi. Supaya teman-teman muslim bisa tanggapi. Setelah saya meneliti, memang ternyata dari bukti-bukti data internal di dalam Quran, Isa Al-Masih itu hidup pada zaman Musa. Tadi bukti-buktinya sudah saya berikan. Kemudian dari tafsir yang belum saya buka nih, tafsirnya saya belum ringkas sih, saya mesti ganti ke laptop ya untuk menunjukkan tafsir. Bahwa di dalam tafsir dikatakan nabi-nabi yang dibunuh pada zaman Israel. Kan tadi kita lihat tuh setelah 2 ayat 61. Sofi, Bang Edo, sebentar Bang Edo. Tadi katanya Isa hidup di zaman Nabi Musa. Oke, kalau kamu adalah orang yang memaparkan, harusnya begitu kamu membuat Oke, segini Bu Sofi. Aduh. Sebentar Pak Farhan, ini termoderasi diskusinya. Oke, dari poin itu silahkan Pak Farhan dengan Pak Tristan tanggapi. Silahkan. Oke, saya tanggapi dulu ya. Oke, saya tanggapi dulu. Bang Tristan, sorry saya masuk dulu ya. Aduh, saya baru ketemu lagi Bang Tristan nih. Oke, saya akan menanggapi framing atau sebuah narasi yang dibangun oleh saya nggak framing, itu saya hanya baca Quran dan tafsir. Baik, ini moderatornya. Itu bukan kesimpulan. Itu kan pemikiran Anda. Baca dong surat 4. Saya bacain lagi kalau gitu. Bu Sofi nanti moderator akan luruskan. Nggak apa-apa, kami punya. Ini siapa? Kita jawab tanya. Ini dong, jamanin dong. Sebentar ya. Makanya begini, tadi moderator mencatat dari Al-Araf itu dan beberapa ayat yang lain, Bu Sofi memiliki kesimpulan terus mengatakan framing. Silakan dijawab saja. Oke, saya langsung substansinya, yaitu dia menggunakan sebuah konklusi atau kesimpulan katanya kan, perspektif dari apa yang dikatakan oleh Sofiatul, bahwa Nabi Isa hidup di zaman Nabi Musa. Kalau kamu ya orang yang akademis, sebentar dong, tadi saya menggunakan kata-kata Bang Edo malah. Saya ini pengingat yang baik gitu loh. Kalau kamu menggunakan narasi seperti itu, harus ada bukti yang valid berdasarkan induktif maupun deduktif. Sekarang tunjukkan kepada saya seorang ahli tafsir ya, ulama ahli tafsir mana yang kamu bawa narasinya yang mengatakan Isa hidup di zaman Nabi Musa. Padahal di dalam tafsir. Sebentar dong, aduh. Bang Edo gimana Bang Edo? Ya lanjut aja Pak. Ya, aku akan tunjukkan. Ya Bu Sofi sebentar Bu. Bu Sofi jangan menyela, biarkan saja. Karena kalau diselah mungkin terganggu. Silakan Pak Farhan. Oke, terima kasih Bang Edo. Artinya ketika kamu menggunakan narasi itu, kamu harus langsung menunjukkan tafsirnya dan kita bedah bersama-sama. Itu ruang dialektika yang akademis. Jadi jangan kamu menggunakan itu tanpa data-data yang tervalidkan oleh data-data yang pembandingnya. Nanti kita akan saya terutama akan ngasih kamu data bagaimana apa yang kamu sebut itu salah di dalam Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Di dalam ayat Al-Qur'anul Karim yang lain dikatakan Maria hidup di zaman Zakaria. Jelas ada ayatnya itu. Itu cluenya. Sekarang tunjukkan zaman sebentar. Gini. Bang Edo, nanti saya persilakan Bu Sofi. Oke. Di dalam Al-Qur'anul Karim surat Maryam, di sana ada di surat Ali Imran juga bahwa Maryam atau Isa nanti itu ada di zaman Zakaria. Ya, di zaman Zakaria. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim Maryam ini di bawah asuhan dari Zakaria, dari Nabi Zakaria. Tunjukkan kepada saya, ini yang fundamental. Tunjukkan kepada saya ada hidup di zaman Musa dan Harun seorang tokoh yang sangat terkenal bernama Zakaria. Kalau kamu nggak bisa menunjukkan, semua yang kamu paparkan adalah bullshit. Karena di Al-Quran jelas dikatakan Maryam ya di saat itu di bawah pengasuhan Zakaria di Baitul Maqdis atau di Bait El. Itu saja, Sofi, tunjukkan aja sama saya. Begini Pak Farhan, masalahnya Bu Sofi tadi kalau dengan pendekatan Anda, kami hanya mengingatkan apakah Anda tidak ingin mencoba mengkontradiksikan kalau seperti itu. Karena Bu Sofi sedang fokus membahas dari ayat ini Pak Farhan. Begini cara kita membedah sebuah kasus. Ini kan kasus yang dibawa sama Sofiatul. Isa dituduh di dalam Al-Quran hidup di zaman Nabi Musa. Sedangkan Isa Maryam di dalam Al-Quranul Karim jelas di situ ada tokoh yang sangat penting yaitu Zakaria di sana. Kalau kita mau linearkan kisah ini harus ada juga
Enggak, karena tuduhan itu kan zaman Nabi Musa. Apakah di zaman Nabi Musa dan Nabi Harun ada tokoh yang sangat terkenal bernama Zakaria, ya, yang mengasuh Maryam seperti yang ada di dalam Al-Quran? Kalau itu dia tidak bisa menunjukkan, berarti semua bullshit, karena tidak sesuai dengan apa yang dikisahkan di dalam Al-Quran Karim. Berarti itu adalah pemikiran atau perspektif dia sendiri. Nah, kalau saya bawa, kalau kita komparasikan dengan apa yang ada di Bible, bagaimana ketika Yesus dipanggil sebagai anak Daud? Apakah berarti Yesus sebagai anak langsung anaknya dari Nabi Daud? Bukan, artinya adalah garis keturunan. Terus di dalam Lukas, bagaimana Elizabeth disebut juga sebagai anak Harun? Apakah artinya adalah Elizabeth anak Harun? Bukan, artinya adalah garis keturunan dari Harun. Ini adalah tradisi Semitik, menggunakan tokoh-tokoh yang Pak Mulia untuk menunjukkan nasabnya. Makanya pertanyaan saya cuma satu, Bang itu. Di dalam Al-Quran Karim, zaman Maryam dan Nabi Isa, itu ada tokoh Zakaria, jelas Nabi Zakaria. Apakah Sofiatul dengan framingnya itu bisa menunjukkan bukti Zakaria ada dalam tokoh yang hidup di zaman Nabi Musa dan Nabi Harun? Kalau kamu Sofiatul tidak bisa menunjukkan dalam dialektika akademis, semua narasi yang kamu bangun itu hancur lebur dan gugur. Silakan Sofiatul tunjukkan. Kalau saya bisa buktikan bahwa Quranmu salah sejarah, apakah itu membuktikan bahwa Quranmu palsu? Kita sepakat di situ? Tunjukkan dulu ada kisah Zakaria di zaman Nabi Musa dan Nabi Harun. Aku tanya dulu. Aku tanya dulu. Jangan bermain kata sama saya. Tunjukkan saja langsung. Enggak. Kalau aku dijawab aja dulu Mas Sofi kalau bisa. Ayo tunjukkan. Tunjukkan buktinya. Kamu dengan Farhan Sofiatul. Kamu dengan Farhan. Yang selalu to the point. Di dalam Al-Quran Karim ada kisah Zakaria yang kamu mau jawab apa kamu mau ngecek? Atau begini. Silakan jawab. Silakan jawab. It's bullshit kalau kamu nggak bisa jawab. Silakan saya kasih waktu. Quran itu bullshit. Tuh, menunjukkan. Tidak sesuai sejarah. Mulai menunjukkan. Tunjukkan. Sebentar Bu Sofi. Ya, oke silakan Bang Edo. Jadi gini. Sebentar. Saya bisa keras. Saya tadi tanggapi Tristan. Enggak ada keras di sini. Kamu masuk, kamu kurang ajar. Bu Sofi, enggak Bu Sofi, jangan. Forum ini kita dedikasikan untuk mencerdaskan para pendengar di sana. Jadi Bu Sofi jangan terpancing emosi. Kalau Pak Farhan tidak mau menjawab pertanyaan tadi, silakan masuk ke substansi saja. Tidak harus mengikuti narasinya, tetapi masih berkorelasi terkait Isa Al-Masih apakah ada di zaman itu, atau Ibu Sofi mau tarik kepada kesalahan secara terbesar dalam Quran, silakan. Ya, oke. Ada bisa lihat screen saya? Sudah bisa. Berarti saya mau yang tadi tidak bisa jawab ya. Sebentar Pak Abi, sebentar. Silakan. saya jawab. Pertanyaan saya apa dijawab apa? Ya, Sofiatul, kamu di sini dulu. Sebentar. Ini ada moderator Pak Farhan. Pak Edo, tolong moderator adalah menunjukkan sebuah. Sebentar Pak, ya kami batasi waktunya. Biarkan nanti publik yang akan menilai. Karena oke, silakan Sofiatul kasih waktu, nanti habis ini saya bantah data. Teman-teman ada yang bisa bantu ini remind waktu di chat ya. Nah, Bu Sofi waktu mungkin 5-7 menit itu. Nanti Muslim juga demikian, silakan. Ya, justru tadi dia mengatakan ketika Maryam itu diserahkan kepada Zakaria. Kalian tahu siapa yang menyerahkannya? Imron. Istri Imron. Siapa Imron? Ayah Musa dan Harun. Ya, nanti kita akan bedah satu-satu. Ini adalah yang saya akan lakukan. Tapi saya meminta konfirmasi dulu. Kalau terbukti Quran ini tidak sesuai dengan sejarah, saya mau konfirmasi. Berarti ini Quran adalah Quran palsu, bukan dari Tuhan. Tidak bisa Bu, itu Ibu, tidak bisa dijawab Bu. Moderator tegas tidak bisa, itu biar nanti publik yang menilai. Silakan lanjut Bu Sofi. Loh, Anda mengatakan saya membuat framing. Saya nggak buat framing. Itu data Quran. Itu data tafsir. Ya, saya buat 3 video tentang Maryam yang tertukar. Saya tidak menanyakan video Anda. Pertanyaan saya tunjukkan. Farhan, saya jawab sudah singkat. Ketika kamu mengatakan Maryam diserahkan pada Zakaria, itu jelas menunjukkan kesalahan sejarah yang besar. Karena yang menyerahkan adalah Imron, yaitu ayah Musa dan Harun, istri Imron. Ya, dan aku akan menunjukkan semuanya yang tidak bisa kalian bantah satu kali pun. Dari tafsir, dari hadis, bukan hanya hadis, tafsir. Tadi saya mau jawab sedikit mengenai Tristan. Saya lebih suka berdialog dengan Tristan sih, Dok. Ya, ketika Tristan menyatakan tidak ada Hawariyun, saya bisa menunjukkan 25 tafsir mengenai Hawariyun dari sumber-sumber Islamu. Jadi tadi Tristan mengatakan, saya nggak tahu, soalnya di Quran nggak ada sih, di hadis juga nggak ada mengenai keterangan mengenai hal itu. Tapi saya bisa menunjukkan 25 tafsir mengenai Hawariyun. Ya, tapi kita sudah nggak ke sana. Jadi kalau kamu datang ke sini, kamu mencoba memframing Sofiatul, maka saya juga akan keluarkan senjata saya. Kamu baik-baik, saya sudah mengatakan ya, siapa menabur angin dia akan menuai badai. Lu tanya gue baik-baik, gue jawab baik-baik. Lu keras, gue hantam, gue hajar lu. Ya, lanjut ke substansi Bu, silakan. Jadi saya sudah menjawab dengan jelas, ya, bahwa Isa Al-Masih itu adalah salah satu nabi yang dibunuh pada zaman Musa oleh Bani Israel. Tafsir mengatakan nabi yang dibunuh oleh orang Israel adalah Zakaria dan Isa. Ya, dan mereka sendiri kebingungan, ya, karena jelas di dalam Quran mereka itu dihajar orang Israel zaman Musa, dihukum karena mereka membunuh para nabi. Tafsirnya siapa? Sabar, jangan dipotong dulu. Tafsir siapa? Sabar. Sambil Sebentar, gue mau tunjukin dulu. Sebentar, gue mau tunjukin dulu. Kita Muslim jangan potong dulu tadi. Moderator bilang 7 menit untuk Sofiatul, setelah itu Muslim. Iya, dia udah 2 jam dari tadi ngomong. Enggak apa-apa. Sambil makan ya. Jam jelas.
Aku lengkapi sedikit sesuatu ya, silakan. Ya, karena kalian menyatakan saya framing. Saya nggak memframing, saya membacakan. Tadi kan saya sudah membacakan 153, 154, Bu, tadi saya makan ketoprak tadi cabenya level 1 ya. Ya, gua nggak urusan lo makan ketoprak. Ya, yang jelas tadi saya tidak membuat framing. Kalau framing itu artinya saya mengambil data palsu. Yang lu nggak percaya saya, baca Quran. Urut mulai dari ayat 153, 154. Iya. Sekarang begini Bu ya. Kayak kemudian ini izalah tarif lughat Arabiyah. Mustahil, mungkin begini Pak, itu saya usulkan. Mustahil. Silakan lanjut Bu. Mustahil kamu bisa ngajarkan saya. Pak, kamu bisa bentar Pak, saya mute Pak, jangan dibuka dong. Enggak gitu Pak. Saya mau silakan dia. Bu Sofi. Silakan dia. Bu Sofi. Aku ngajarkan kepada kami. Bu Sofi. Isim. Bu Sofi. Di dalamnya. Bentar. Bu Sofi, saya mau bantah dengan satu slide aja. Jadi ini udah cukup untuk membuat si Farhan ini berpikir 1000 kali. Ini ya data. Musa. Giliran saya. Sebentar, kau tenang. Musa itu hidup di tahun sekian. Nanti di timernya. Zakaria di dalam Alkitab itu yang sangat terkenal ada 2. Kalau itu nabi, itu di PL. Ini hidupnya. Tapi Zakaria di PB, dia bukan nabi, tapi seorang imam. Sementara di kitabmu dikatakan Zakaria itu nabi. Kalau nabi yang dimaksud ini dia, hidup di sini. Sedangkan Isa yang diserupakan dengan Yesus itu tahun 30 udah meninggal. Ini dengan sini jaraknya begini, bro. Tapi kalau imam, sebentar. ini dengan ini baru 10 detik saja. Data linknya kamu keluarkan. Jangan cuma model ini. Jangan dipotong. Lanjut, masih waktu 2 Jadi gini ya, aku ini orang kuliahan. Aku pernah jadi dosen. Sekarang gini, kalau kamu nggak setuju dengan data saya, kamu tunjukkan data kamu. Gitu baru. Data mana kamu bikin sampai ke ujung semua bisa aku cari. Dataku ini semua orang akui. Kamu ini itu. Saya praktis lihat ini. Zakaria di dalam PB ini Lukas, baca ini Lukas. Itu imam, bukan nabi. Jadi dari sini apa yang disampaikan Ibu Sofi tadi sudah terkonfirmasi. Saya praktis saja deh. Ini dengan di sini ini jaraknya berapa ini? 1600 tahun. Artinya memang data yang disampaikan Ibu Sofi benar. Dan data yang disampaikan ini berdasarkan Alkitab. Selamat datang di kebenaran. Oke, silakan Bang Farhan. Izin moderator ya. Minta tolong moderator kalau bisa atur timer aja lah. Sudah sampai ke Justin dulu. 21:18 mungkin ada teman-teman Kristen yang mau tambahkan, silahkan buka mic-nya. Boleh saya tambahin sedikit Pak? Ya, sampai 21:18 boleh Pak, silakan. Saya ini share screen. Ya, silakan. Saya mau tunjukkan data di luar sumber Kristen. Ya, mewakili orang-orang yang tidak ada kepentingan dengan Kristen mengenai data sejarah kematian Yesus Kristus. Ya. Pertama, Tacitus. Ini karena ditanya ulang-ulang, saya tunjukkan juga ulang-ulang. Oke, Tacitus adalah sejarawan Romawi yang hidup pada tahun 56 sampai dengan 120 Masehi. Dalam karyanya yang berjudul Annals, ya. Itu jelas-jelas ditulis ya. Dalam satu paragraf, dieksekusi Kristus yang pada masa pemerintahan Tiberius telah dieksekusi oleh Prokurator Pontius Pilatus. Tacitus juga menegaskan penyebaran kekristenan setelah kematian Kristus. Tacitus sejarawan Romawi, konfirm ya. Kemudian Josephus, sejarawan Yahudi. Sekali lagi ya, yang tidak ada punya kepentingan sama kekristenan, bahkan kalau dibilang lawan. Hidup pada tahun 37 sampai 100 Masehi dalam bukunya The Jew Antiquities. Ya. Yesus yang disebut Kristus, ia adalah Mesias, hidup kembali. Karena dia menampakkan diri kepada mereka pada hari ketiga, hidup kembali. Seperti yang telah dikatakan oleh para nabi dan seterusnya. Kemudian Suetinus, sejarawan Romawi, dalam bukunya Life of the Caesars yang diterbitkan tahun 120 Masehi juga menulis tentang Kristus. Oke, Mas Salom, waktunya habis. Sebentar. Waktunya habis. Anda ingin samarikan apa Pak dari ini? Jadi summary-nya, ini ada beberapa sumber sejarawan, baik Romawi, baik Yunani, baik Suria, baik Rabinik sendiri, tradisi Rabinik, itu mengatakan bahwa Yesus benar-benar disalibkan, mati, dan bangkit. Ini sumber non-Kristen yang tidak ada kepentingan dengan Kristen. Terima kasih, itu aja sih. Bahkan bukti arkeologinya pun ada. Bukti arkeologi, makam, pemakaman Yesus. Waktunya sudah habis, teman-teman. Dan sebagainya. Jangan dihabis. Jadi gini. Waktunya jangan dihabiskan jangan dihabiskan datanya, dibahas nanti. Teman-teman, jangan bahas kepenyalipan dulu Pak Shalom. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman terhadap video yang barusan kita putar, yang sudah kita dengar dari awal hingga akhir, kiranya dapat mengedukasi, menambah wawasan kita di dalam beragama.
Teman-teman tidak perlu baperan, tidak perlu kepanasan, bahkan seperti anak kecil yang ketika ditunjukkan data-data Anda langsung merasa kehilangan segala-galanya. Yang perlu Anda lakukan adalah mencari literatur, mencari info, mencari buku-buku yang bisa Anda gunakan untuk membantah pernyataan-pernyataan atau argumentasi-argumentasi dari para apologetik Kristen yang membuat Anda kebingungan untuk memberikan jawab terhadap kekristenan, terhadap iman Anda yang dipertanyakan. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi cambukan yang sangat keras buat para polemikus, buat para ustadz yang setiap hari kerjaannya untuk membahas Alkitab. Sudah dikatakan di dalam Alkitab Anda, jangan melampaui batas agamamu. Ya, jangan tuh nanti dibalas Anda berkotek, Anda mengeong, Anda tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang Anda imani. Jadi kalau ini dibahas dengan tuntas, dibahas dengan begitu tajam, maka pekerjaan dan PR teman-teman para polemikus adalah membuktikan bahwa apa yang diargumentasi dan data-data yang dibuktikan itu benar-benar tidak benar gitu ya. Benar-benar tidak benar. Karena hanya dengan itulah bisa menolong Anda, menolong keyakinan Anda supaya tetap berdiri kokoh. Karena kalau kita lihat, kita teliti, kita dengar bahwa para ustadz sekarang ini sudah lebih sibuk membahas tentang Alkitab dibandingkan keyakinannya. Bahkan mereka begitu pede bicara di dalam forum-forum ceramah mereka, para mualaf, para ustadz begitu pede membahas tentang Kristus, membahas tentang Yesus, membahas tentang yang berkaitan dengan kekristenan, tetapi mereka tidak menyentuh tentang Quran, hadis mereka. Ada apa? Mereka lebih sibuk mencari tahu, mengekspos tentang Alkitab. Ya kalau saya sih santai-santai aja. Bersyukur kami tidak bisa masuk ke masjid, tidak bisa masuk ke pengajian-pengajian, tidak bisa masuk ke pondok pesantren. Alkitab tetap masuk, firman Tuhan tetap masuk. Dan itu dibawa oleh para polemikus, itu dibawa oleh para mualaf. Walaupun mereka menafsirkan secara keliru, secara serampangan, secara liar, tetapi saya masih meyakini bahwa kekeliruan yang mereka buat akan membuat banyak umat muslim untuk mencari tahu dan menggoogling apa yang disampaikan oleh para polemikus ustadz tentang keyakinan kami. Akhirnya itulah yang membuat orang makin sadar, makin melek, makin melihat kebenaran yang pasti itu. Kalau ada yang lurus, pasti itulah yang mau dibengkokkan. Ya itu ya. Jadi teman-teman, seberusaha apapun untuk membongkokkan dengan cara liar, tafsiran lompat sana lompat sini, tafsiran tupai gitu ya, lompat sana lompat sini, maka tidak akan mungkin berhasil mengalahkan atau menjatuhkan keotentikan Alkitab dan kekristenan. Itu yang harus Anda pahami, oke? Jadi tidak perlu kepanasan. Kami diperintahkan oleh Tuhan kami untuk selalu memberikan pertanggungjawaban terhadap iman kami yang selalu disalahpahami. Dan kami juga rindu untuk memberikan bantahan-bantahan, bahkan sedikit cubitan lah, supaya Anda berbenah diri, supaya tidak terlalu sibuk membahas, menyalahpahami tentang keyakinan orang lain. Oke teman-teman, firman Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kata Yesus, tidak ada satupun manusia yang olehnya diselamatkan kalau tidak melalui Kristus. Dia jalan menuju Allah yang esa. Siapa? Kristus, firman yang menjadi manusia. Itulah yang menyelamatkan kita. Karena kasih. Dia datang bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk semua umat manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Percayalah, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Firman Tuhan katakan itu kepada orang-orang yang pada zaman itu, sekarang dan nanti. Daripada Anda sibuk menyalahpahami tentang kekristenan, daripada Anda sibuk menuduh-nuduh, daripada Anda sibuk mengais-ngais, lebih baik sibuk Anda untuk mempertanyakan mana kebenaran yang menyelamatkan hidup Anda tanpa ragu-ragu. Oke teman-teman, sampai di sini video saya, tidak perlu kepanasan lah ya. Dewasalah dalam berkeyakinan gitu ya. Oke, jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.